Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan manajemen proses dalam sistem operasi dan anggota kami ada saya sebagai moderator Istia Nadira Nurul Hadijah, lalu teman saya ada Muhammad Zidan, Anditya Zalpa dan juga Nabil. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Di sini ada definisi proses dalam sistem operasi. Nah, proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Proses terdiri dari kode program, data, state, dan status eksekusi. Proses dikelola oleh sistem operasi untuk memastikan efisiensi dan multitasking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang ada siklus hidup proses, yaitu ada new atau baru. Proses dibuat dan menunggu untuk dieksekusi. Ready atau siap, proses siap untuk dieksekusi oleh CPU. Running atau berjalan, yaitu proses sedang dieksekusi oleh CPU. Waiting atau menunggu, yaitu proses menunggu sumber daya atau event tertentu. Dan yang terakhir ada terminate atau selesai. Proses telah selesai dieksekusi dan dihapus dari memori. Baik, untuk manajemen proses dalam sistem operasi itu ada tiga, ada proses control block atau PCB, scheduler, dan dispenser. Untuk proses control block adalah struktur data yang menyimpan informasi proses seperti ID, status, prioritas, dan lain-lain. Untuk dispenser adalah mengalihkan kontrol CPU dari satu proses ke proses lain. Untuk scheduler adalah mengatur eksekusi proses berdasarkan algoritma tertentu. Untuk jenis Selanjutnya penjadwalan jenis proses, penjadwalan. silakan Bill. Selanjutnya jenis penjadwalan proses. Long term scheduler memilih proses yang masuk ke memori utama. Yang kedua, short term scheduler memilih proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, medium term scheduler mengelola proses yang perlu di-swap atau dikeluarkan sementara dari memori. Oke, untuk algoritma penjadwalan proses itu ada empat, ada FGPS atau first come first serve, ada juga SGV, short job first, dan tiga round robin, empat priority schedule. Untuk yang pertama ada proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Untuk SGV adalah proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Untuk tiga round robin, proses mendapatkan waktu eksekusi dalam interval tetap. Untuk prioritas scheduling adalah proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi lebih dulu. Next. Ada manajemen deadlock. Di manajemen deadlock terdapat tiga bagian, yaitu pencegahan, deteksi, dan pemulihan. Pencegahan atau prevention, yaitu menghindari kondisi deadlock. Deteksi atau detection, yaitu mendeteksi deadlock saat terjadi. Dan terakhir ada pemulihan atau recovery, menghentikan atau memindahkan proses yang terlibat. Kesimpulan, manajemen proses sangat penting dalam sistem operasi untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Sistem operasi menggunakan PCB, scheduler, dan dispatcher untuk mengatur proses. Penjadwalan yang baik memastikan efisiensi dan keadilan dalam eksekusi proses. Pencegahan dan penanganan deadlock diperlukan agar sistem tahap berjalan lancar. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang manajemen operasi sistem operasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.